Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah algoritma terakhir ya dari pendekatan brute force yang ada di latihan LMS. Ini nih, ini dari judulnya ya. Ini string matching ya. Ini adalah algoritma string matching dengan menggunakan pendekatan strategi brute force. Oke, jadi kita lihat di sini inputnya adalah mulainya dari 0 ya. Jadi ada string A dan string B. Ini string juga, cuman dia pattern yang akan kita cari gitu ya. Apa pola yang akan kita cari. Jadi string A ini harusnya lebih panjang gitu karena pattern ini kan subsetnya. Nah, dia dari 0 sampai n-1 artinya ada n buah ini ya, n buah huruf gitu ya, alfabet. Oke, jadi misalnya kita punya A gitu ya. Kemudian apa ya? Misalnya saya punya kalimat, misalnya strategi. Misalnya gitu ya, algo misalnya. Nah, misalnya gini. Oke, strategi algoritma atau strategi algo aja supaya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian kita punya satu lagi P yang dia tuh cari, kan biasanya kalau kita searching sequential search gitu ya, misalnya kita kan cuma cari satu aja kan, satu buah angka misalnya di dalam array itu gitu. Nah, sementara kalau ini dia nyari pattern, jadi satu string, misal ya, misalnya saya mau nyari rate gitu ya, rate gitu ya, di dalam ini gitu ya. Nah, rate gitu misalnya. Ada nggak sih kata rate ini di dalam string A gitu loh ya. Jadi sebenarnya sama kayak string matching ini, sama seperti searching gitu ya. Jadi biasanya kalian melakukan ini misalnya kalian sedang bekerja di salah satu software ini dokumen gitu ya. Misalnya bisa di Notepad, bisa di Word gitu ya, Word processor lah ya. Nah, itu biasanya kan kita itu ya pakai fasilitas find ya, Ctrl F gitu. Nah, itu yang dilakukan adalah sebenarnya kita kan mencari satu pattern tertentu, satu pola tertentu di dalam teks yang banyak itu gitu. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian saya akan melakukan loop mulai dari 0 sampai n-m. Jadi lihat ya, dia yang ini dari 0, 1, 2, sampai n-1. Berarti ini ada n buah data gitu ya, n buah elemen. Sementara patternnya tuh kita tulisnya supaya tidak sama, karena kan belum tentu sama dengan n-nya. Dan biasanya tidak sama. Nah, ini 0 sampai m-1 gitu ya. Atau sebanyak m elemen gitu ya. M elemen, yang ini n elemen. Oke. Nah, lalu saya akan, kenapa saya loopnya dari 1 sampai n-m gitu. Karena sebenarnya saya tuh pengen gini, ngebandingin 4 ini ke 4 pertama gitu ya. Algoritmanya tuh gitu, 4 pertama ini. Oke. Kan ini kan 4 ya, ada 4 elemen ya. Jadi saya ngebandinginnya kan 4 aja gitu. Nah, kalau misalnya ternyata enggak gitu ya, kayak ini kan saya ngecek pertama R sama enggak dengan S, itu udah langsung false kan ya. Maka saya tidak akan ngecek sisanya gitu. Nah, kemudian pengecekan kedua adalah saya akan melakukan pengecekan di, nah jadi kayak window gitu ya, jadi nambah 1, geser 1 gitu. Terus saya lihat R sama T-nya udah salah gitu ya. Ini sebenarnya kasus yang bagus nih karena dia langsung keluar pas salah ya. Terus saya akan geser 1 lagi. Nah, baru pas di sini, oh R-nya sama dengan R, A-nya sama dengan A, T-nya sama gitu ya. Berarti kan ketemu gitu. Nah, misalnya dalam kasus nggak ketemu lah ya. Misalnya saya cari misalnya ini tambahin S lah ya, rates gitu. Kali ini kan salah gitu ya, R-A-T-E. Oh, ini harusnya nyarinya 55 tapi ya. Ya, gitulah ya. Atau coba biar nggak nambah ya. Saya bikin ini misalnya jadi B gitu ya. Nah, ini nggak ketemu juga ya di sini karena ini kan R.
Berarti saya geser lagi 4 lagi gitu ya. Saya geser lagi 4 lagi, saya geser terus. Nah, berhentinya harus di mana? Berhentinya terakhir itu harus di sini 4 1 2 3 4. Di sini kan? Nah, 4 terakhir ini. Nggak boleh mentok sampai N-1 gitu. Kalau misalnya sampai N-1 nanti dia jadi out of bound gitu ya. Boro-boro sampai N-1. Misalnya saya berhenti sampai di sini aja. Misalnya saya geser. Jadi terakhir tuh harus ini. Setelah itu nggak boleh lagi. Karena kalau geser yang ini misalnya, maka dia akan jadi out of bound gitu. Udah nggak ada lagi kan ya. Karakter di belakang O gitu. Oke. Dimana dia harus berhenti di sini terakhir. Si I-nya ini gitu ya. I-nya itu harus berhenti sampai N-M gitu ya. Ini kan tadi panjangnya segini kan N ya. Kemudian segini M. 4 itu kan M. Berarti kan segini ini kan M gitu. Jadi kalau ditanya posisi I terakhir ini ya berarti kan N-M gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah I 0 sampai En-M, kemudian saya punya satu flag lah ya, kalau ketemu found gitu ya, kalau ketemu dia true. Nah ini pertama kali disetelnya true dulu ya. Kemudian saya akan, dia akan melakukan iterasi mulai dari 0 sampai M-1. Artinya yang tadi itu tadi ya. Jadi di loop yang dalamnya dia akan memeriksa sebanyak M kali kan ya, karena ini dari 0 sampai M-1 kan berarti kan M kali gitu ya. Sebanyak M kali. Ini B-nya dibandingin dengan ini dibandingin dengan ini dibandingin dengan ini dibandingin dengan ini gitu ya. Gitu kan ya. Jadi 4 kali maksimum. Walaupun nih lihat nih, kalau misalnya ternyata pertama kali ketemu langsung tidak sama dengan, maka langsung disetel found-nya false dan break. Break itu artinya keluar dari loop yang di dalam kalau di sini. Ya. Artinya dia nggak usah nerusin nih kalau misalnya B-nya kan beda nih sama S, ya pastilah sisanya walaupun sama sudah beda, udah nggak mungkin sama 4-4-nya gitu ya. Jadi salah satu beda itu langsung break keluar gitu ya. Jadi kalau dalam kasus yang ini baru sekali loop langsung keluar gitu karena B-nya sudah langsung tidak sama dengan S gitu. Ya, sebenarnya itu kasus yang bagus, ketika salah tuh langsung ketahuan di awal ya. Yang agak kurang bagus itu ketika sampai harus ngecek sampai yang terakhir ya, baru kelihatan oh ternyata enggak gitu. Misalnya kalau kita adanya di sininya adanya bait gitu ya, tapi kita carinya misalnya bats gitu, ini kan artinya saya ini sama, ini sama, baru terakhir ketahuan bahwa ternyata dia tidak sama. Nah ini jadinya jauh lebih banyak karena maksimum harus M kali gitu ya membandingkannya. Oke. Nah ini ngebandinginnya kalau misalnya pada saat membandingkan di dalam ini yang tadi bait itu dibandingin ini ada nggak nih di 4 yang pertama ini. Kalau misalnya ternyata tidak ketemu, maka dia akan keluar dari loop yang di dalam. Kemudian ini lihat nih, kalau misalnya if found itu artinya kalau found-nya itu true ya. Nah tadi kan found-nya dijadikan false ya, berarti dia tidak akan masuk ke dalam if gitu ya. Tapi misal, kalau misalnya dia nggak masuk ke if, maka dia akan loop lagi di loop yang terluar gitu. Ya. Jadi nanti ngebandinginnya dengan yang 4 selanjutnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kasus kalau misalnya dia ternyata benar gitu ya, kayak tadi misalnya ini rate gitu ya. Ketemu nih di sini gitu ya. Benar semua gitu ya. Nah, kalau benar semua gitu ya, maka kan dia pertama kali kan disetel found-nya true, maka dia tidak akan pernah masuk ke found sama dengan false gitu karena dia tidak pernah masuk ke dalam if gitu ya. Nah maka dia akan keluar dari loop dalam, kemudian ke sini, ternyata found-nya true, maka lokasinya adalah I, kemudian dia break gitu ya. Berarti kalau dalam kasus ini I-nya ada di sini ya, I-nya sama dengan 2. Jadi kita kasih tahu oke, pattern rate ini ada mulai posisi 2 gitu elemennya. Oke, kalau masih bingung silakan dibaca lagi algoritmanya, dipahami, dicoba-coba gitu ya, tangannya bergerak. Kemudian coba iterasi dengan lebih banyak gitu. Ini kan saya cuma dilewat supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, nah sekarang ini ya, input size ya.
Nah, input size-nya kalau dalam kasus ini berarti karena inputnya ini ada string yang pertama ya yang ini itu sepanjang n, kemudian ada string yang kedua yang dicari itu sebanyak m gitu ya. Kenapa Bu kalau yang sebelumnya ya kalau misalnya searching misalnya kok kan dia searching kan nyari juga tuh ada 1. Kenapa kok datanya enggak n plus 1 gitu. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau mau n plus 1 gitu ya. Cuman kan 1 ini konstan gitu ya. Kalau konstan biasanya diabaikan. Nah sebenarnya kalau yang ini kan bisa jadi M-nya itu mungkin sama dengan N panjangnya atau M-nya cukup signifikan gitu. Misalnya M-nya kita punya 1 juta gitu ya, M-nya mungkin 100 gitu kan itu dia nggak konstan lah intinya ya. Jadi kita bilang bahwa input size-nya N ditambah M. Oke. Kemudian habis input size kita tentukan basic operation. Basic operation seperti biasa kita cari aja yang paling dalam. Yang ini ya yang paling dalamnya perbandingannya comparison. Komparasi, nah kemudian kita hitung CM-nya. Berapa kali sih komparasinya dilakukan di dalam algoritma ini? Oke, yang di luar I-nya start dari 0 sampai N minus M, kemudian yang di dalamnya J-nya mulai dari 0 sampai M minus 1 gitu ya. Perbandingannya dilakukannya seperti biasa 1 kali. Oke. Pakai rumus yang biasa, mudah-mudahan sudah nggak lupa lagi gitu ya. Bagian atasnya berarti ini M minus 1, kemudian dikurangi bawahnya dikurangi 0 ditambah 1. Ini kan jadi hilang ya. Jadi tinggal M, maka CN-nya sama dengan I sama dengan 0 sampai N minus M, ininya M gitu. Oke. Nah, karena ini M, ini kan nggak ada hubungannya sama I ya. Jadi itu M-nya bisa dikeluarkan begini. Nah, I sama dengan 0 sampai N minus M. Kemudian ini 1. Jadi ini kita bisa hitung lagi dengan cara yang tadi. Atasnya yang ini ya. N minus M dikurangi bawah, kemudian ditambah 1. Gitu. Ya, jadinya sama dengan M, N minus M, N minus M, plus 1 ya. Gitu. Nah ini jadinya apa? Jadinya M plus 1. Oh ini harusnya di dalam sini ya. Gitu ya. Nah, oke. Jadinya M kali N dikurangi M kuadrat, kemudian ditambah dengan M gitu. Ya, kelihatan ya? Nah, seperti biasa, ya kita akan mencari yang ordenya terendah kan ya? Ordenya tertinggi kok terendah. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat terhadap N gitu ya, ini kan ini sebenarnya gini. Kalau di sini kan kalau misalnya kita mau tambahkan N ya, ini kan berarti N pangkat, kalau ini 1 ini berarti N pangkat 0 gitu ya. Ini juga sama N pangkat 0 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat orde tertinggi N-nya itu kan yang ini ya, yang 1 ya. Sebenarnya ini kan pangkat 0 gitu. Nah, tapi kan Bu, orde tertinggi M-nya kan ini gitu. 2 gitu. Ya, M kuadrat. Nah, tapi kita kan tahu ya bahwa sebenarnya asumsinya N itu harusnya nilainya itu jauh lebih besar daripada M gitu. Jadi kita akan pilih orde terbesarnya yang N aja. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita akan ambil sebentar. Oh gini ya. Kalau misalnya kita akan ambil batas atas aja lah ya supaya lebih leluasa. Nah, batas atas ini ya kita ambilnya berarti yang ini gitu. M kali N. Gitu ya. Biasanya kan cuma N aja ya. Sekarang ada M-nya gitu. Karena kenapa tidak bisa dihilangkan? Bukan biasanya ya kalau misalnya ini misalnya ya totalnya misalnya 2N atau bahkan 100N itu kan katanya si 100 ini bisa diabaikan dan kemudian kita bisa bilang bahwa kalau 100N ini adalah big O-N gitu. Kenapa ini kok M-nya tetap ditempelkan ke si N pada saat kita bicara soal kompleksitas waktu asimptotik ya.
Jadi berbeda dengan angka 100, 2 yang di depan ini yang koefisien, ini kan semuanya konstanta gitu ya. Jadi 100, pasti 100. Berapapun inputnya, mau N-nya 10, 1000, 1 juta, itu tetap 100. Sementara kalau ini kan beda-beda. Kira-kira seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.